Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah. Saya kuliah di Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan pelajaran ekonomi manajerial tentang forecasting permintaan. Langsung saja, yang pertama, pengertian forecasting atau peramalan permintaan. Ramalan forecasting adalah proses untuk memperkirakan betapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Pinchers, Gavers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas, independent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material (BOM) untuk produk akhir ataupun item tertentu. Yang B, permintaan tidak bebas, dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu. A. Jangka pendek (short term), menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. B. Jangka menengah (medium term), menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang C, jangka panjang (long term), merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendala perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. A. Kondisi umum bisnis dan ekonomi. B. Reaksi dan tindakan pesaing. C. Tindakan pemerintah. D. Kecenderungan pasar. E. Siklus hidup produk. F. Gaya dan mode. G. Perubahan permintaan. H. Konsumen inovasi teknologi. Yang ketiga, teknik peramalan. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi beberapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan. Dengan kata lain, hasil maksimal dari aktivitas peramalan adalah melakukan minimasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Untuk melakukan forecasting atau peramalan terhadap permintaan pasar, di sini akan diuraikan berbagai metode model peramalan terhadap permintaan pasar dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan.
Secara garis besar, terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pembahasan lebih lanjut tentang metode-metode peramalan permintaan adalah sebagai berikut. A. Metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa mengikut sertakan model-model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement keputusan, dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Metode kuantitatif, peramalan kualitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikualifikasi, diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Assumption of community. Yang keempat, akurasi peramalan. Ukuran akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Adapun ukuran yang biasa digunakan adalah A. Mean Absolute Deviation atau yang disingkat MAD, dalam kurung rata-rata absolut mutlak. Rata-rata penyimpangan absolut merupakan perjumlahan kesalahan perakiraan tanpa menghiraukan tanda aljabarnya, dibagi dengan banyaknya data yang diamati, yang dirumuskan sebagai berikut. Keterangan AT permintaan aktual, dan periode T FT peramalan permintaan, dan periode T N sama dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. B. Mean Square Error MSE, rata-rata kuadrat kesalahan. MSE dirumuskan sebagai berikut. Untuk keterangan sama dengan sebelumnya. C. Mean Forecast Error atau yang disingkat MFE, rata-rata kesalahan peramalan. Rata-rata kesalahan kuadrat MSE, Mean Square Error, memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar, tetapi memperkecil angka kesalahan perakiraan yang lebih kecil dari 1 unit, sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan pada periode tertentu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Secara sistematis dapat dirumuskan untuk keterangan sama dengan sebelumnya. D. Mean Absolute Percentage Error atau MAPE, rata-rata persentase kesalahan absolut. MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif. Rata-rata persentase kesalahan kuadrat merupakan pengukuran ketelitian dengan cara-cara presentasi kesalahan absolut. MAPE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut perakiraan dalam bentuk persentase terhadap data aktualnya yang akan memberikan informasi kesalahan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang terakhir ada verifikasi dan pengendalian peramalan. Langkah-langkah penting setelah peramalan dilakukan adalah verifikasi peramalan sedemikian rupa sehingga mencerminkan data masa lalu dan sistem penyebab yang mendasari permintaan tersebut. Sepanjang representasi peramalan tersebut dapat dipercaya, hasil peramalan dapat terus digunakan jika selama proses verifikasi tersebut ditemukan keraguan validitas metode peramalan yang digunakan. Harus dicari metode lainnya yang lebih cocok. Validitas tersebut harus ditentukan dengan uji statistik yang sesuai. Itulah materi dari saya yang berjudul dengan forecasting permintaan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.